Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yendri Mataine, kelas A semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu video yang berdurasi 10 menit yang berbicara mengenai realitas sosial keagamaan yang dihubungkan dengan wabah virus corona yang terjadi saat ini. Tentu kita tahu bahwa pada minggu ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari raya besar, yaitu Paskah. Hari raya Paskah adalah perayaan terpenting dalam liturgi gerejawi Kristen. Bagi saya, umat Kristen percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus. Dan selain berbicara mengenai Paskah, di satu sisi di mana ini umat saudara kita yang beragama Muslim pada bulan ini memasuki bulan puasa, yaitu tanggal 24 April dan tanggal 24 Mei merayakan hari Idul Fitri atau Lebaran. Bagi umat Islam, Idul Fitri atau Lebaran itu adalah kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar, yaitu di mana mereka melaksanakan ibadah puasa dalam satu bulan, yaitu bulan Ramadan, dan akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Yaitu menurut pendapat saya sedikit mengenai Idul Fitri yang akan dirayakan sebentar lagi oleh umat Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pendapat atau satu analisis mengenai realitas sosial keagamaan yang pada saat ini di mana umat Kristen akan memasuki hari raya Paskah, dan bulan ini juga umat Islam akan memasuki bulan puasa, dan dihubungkan dengan virus corona atau wabah virus corona atau populer juga dengan nama COVID-19. Dan apa hubungannya? Berikut saya akan memberikan penjelasannya. Perbincangan terkait wabah corona yang meluas, yaitu memiliki dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan, di mana mulai dari segi ekonomi, kesehatan, budaya, politik, dan termasuk agama, yaitu di mana wabah virus corona sejak wabah meluas melibatkan langsung dan tidak dengan agama, khususnya agama-agama dengan banyak penganut Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan bagaimana respon pemuka agama terhadap wabah corona yang terjadi saat ini, utamanya yaitu pemuka agama Kristen dan agama Islam yang pada bulan ini akan merayakan hari raya besar, yaitu Paskah dan puasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan teori dari pemikiran Marx, yaitu dari pemikiran Marx ini teori dibagi menjadi dua, yaitu basis dan suprastruktur. Basis ini merupakan dasar dan fundamental bagi suprastruktur. Basis menurut Marx adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum sosial, dan sebagainya. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari sub-subsistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem politik
atau subsistem budaya atau subsistem hukum dan subsistem lainnya. Oke, tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai teori basis struktur Marx dan suprastruktur, dan saya akan kembali ke pembahasan mengenai agama dan corona atau realitas sosial keagamaan yang saat ini terjadi dalam wabah corona. Ketika COVID-19 mewabah di seluruh dunia, komunitas agama dipaksa beradaptasi dan ikut serta mencegah eskalasi pandemi yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Di tengah pandemi wabah corona, masjid, gereja, sinagoga, kuil, dan wihara harus beradaptasi dan mengubah tradisi beribadat. Contohnya seperti gereja yang saat ini kita lihat bahwa gereja ditutup dan diubah menjadi ibadat online atau ibadat yang dibagi liturgi oleh gereja-gereja untuk beribadat bersama keluarga di rumah sendiri. Dan contoh lain seperti Israel yang membatasi jumlah pengunjung ke sinagoga dan pesiara berhenti mencium benda-benda sakral. Nah, keadaan seperti ini semua pemuka agama harus mengubah tradisi beribadat menurut pendapat saya. Begitupun juga dengan masjid ditutup dan harus beribadat di rumah. Menurut pendapat saya, kebijakan yang dibuat oleh pemuka gereja, masjid, dan pemuka agama lainnya, yaitu kebijakan mereka itu sudah pas, sudah bijak, yaitu di mana mereka memiliki tanggung jawab terhadap jemaatnya sendiri. Karena yang saya analisa sendiri bahwa risiko yang sangat besar jika ada satu perkumpulan. Karena itu, gereja, masjid, dan beberapa lainnya sudah mengambil keputusan yang sangat bijak dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi yang saya sayangkan dalam beberapa kasus, ada agama yang ikut mempercepat penyebaran virus, yaitu contohnya seperti di Korea Selatan. Mereka sikap abai sebuah sekte Kristen yang tetap menggelar misa meski telah diperingatkan oleh pemerintah yang akan memicu kenaikan drastis orang yang terkena penyakit corona. Bagi orang Kristen lainnya, ada beberapa yang berpikir bahwa lebih baik melayani tetangga daripada dikelilingi oleh tumpukan masker yang tidak pernah digunakan. Jika peduli dengan satu sama lain, jika kita berbagi masker atau sabun, kita sebenarnya dapat mengurangi jumlah kematian. Dan menurut saya sendiri bahwa agama mempunyai peran yang cukup besar atau cukup penting dalam menghadapi segala aspek kehidupan yang pada saat ini terjadi, khususnya itu mengatasi wabah corona. Dalam situasi apapun, kegiatan keagamaan menjadi wujud dari eksistensi komunitasnya, yaitu di mana peran agama mengajak jemaatnya untuk tidak panik dan harus menerima kenyataan yang terjadi, yaitu wabah corona, yaitu sebagai ujian dari Allah. Dan peran agama yaitu mengajak jemaatnya untuk berdoa. Bagi saya, doa adalah senjata orang beriman, yaitu di mana doa dapat mengubah segalanya jika kita mau meminta kepadanya. Karena itu, sebagai orang beriman, untuk sementara kita berdoa di rumah masing-masing sebagai bagian dari cara untuk melakukan social distancing, lockdown, atau apapun istilahnya yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita harus memerangi virus yang menjadi pandemi ini. Karena Allah pun telah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya dalam
mengatasi konteks zaman saat ini, yaitu di mana virus corona yang saat ini mewabah menjadi pandemik di seluruh dunia. Karena itu, untuk meminimalisir keadaan wabah corona yang terjadi saat ini, kita sebagai orang percaya, mau Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun agamanya, kita harus bersatu, yaitu di mana COVID-19 adalah musuh yang harus dilawan bersama. Ego pribadi yang hanya memikirkan surga dan neraka tanpa mempedulikan penyebaran kepada sesama hanya membuat kita melawan wabah ini dan tidak akan ada habis-habisnya. Karena itu, untuk kita semua yang berada di muka bumi ini, entah itu di agama apa, kita sama-sama melawan wabah corona ini agar dengan doa, dengan kerja, semua dapat diatasi. Dan mungkin ini saja pendapat yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kata atau ada yang kurang pas, karena saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita terbebas dari virus